Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memerintahkan kepada kita, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah, berzikirlah kepadaku, kata Allah, dan janganlah kalian kufur. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai yaumul akhir nanti. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah, memperbanyak amal-amal soleh, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah, baik yang hukumnya makruh apalagi yang haram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pengalaman menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang tidaklah terbongkar aibnya pada saat pertama kali dia melakukan aib atau dosa tersebut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-sittir, yang maha menutupi aib-aib, kekurangan-kekurangan, dosa-dosa hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menundanya dan membiarkannya, serta memberikan kesempatan kepada hambanya untuk sadar dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, jika kita melihat ada seseorang telah dibongkar aibnya dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan khalayak ramai, maka ketahuilah dia telah berdosa, lalu berdosa lagi dengan dosa yang sama, lalu berdosa kembali, hingga suatu saat akhirnya Allah pun membongkar aibnya dan Allah mempermalukannya. Karenanya kaum muslimin, janganlah kita terperdaya, tertipu tatkala
kita bermaksiat, lantas kita tidak ketahuan melakukan maksiat tersebut. Memang benar, saat ini kita tidak ketahuan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Akan tetapi, siapakah yang menjamin bahwasanya suatu saat aib dan dosa yang kita sembunyikan itu tidak akan terbongkar? Siapa yang bisa menjamin? Maka waspadalah kita dan bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita dipermalukan di dunia ini, sebelum juga kita dipermalukan nanti di yaumil akhir. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, secara psikologis, secara kejiwaan, jika kita mendengar suatu informasi dari orang lain lalu menjadikan hati kita merasa tidak enak, maka hal ini dapat disebut aib atau kekurangan. Aib dapat berupa peristiwa, dapat berupa keadaan atau suatu penjelasan. Seringkali aib diri sendiri pun atau orang lain dibongkar, diumbar secara sadar atau tidak sadar. Kita sendiri yang menyebarkannya kepada orang lain, bahkan diviralkan ke media massa atau media sosial. Aib atau dosa atau kekurangan itu merupakan sesuatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji, dan juga negatif. Aib adalah juga suatu cela atau suatu kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Jika diketahui oleh orang lain, akan menimbulkan rasa malu yang membawa kepada efek psikologi atau kejiwaan yang negatif. Korban akan merasa terzolimi, akan merasa disudutkan, dan bahkan dilemahkan jati dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya, dosanya, kekurangannya di dunia dan di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Menutup aib orang lain tidak hanya memiliki keutamaan kaum muslimin. Menutup aib kita di dunia ini dan di akhirat itu seperti menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat aib orang lain lalu dia tutupi, tidak dia sebarkan, dia diam saja, maka seakan-akan dia menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Ini hadis riwayat Abu Daud. Di setiap keadaan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik aib seseorang yang berasal dari tindakan dirinya sendiri ataupun orang lain, kita sekali-kali tidak diizinkan untuk menyebarkannya, kecuali dalam situasi yang sangat penting, yang sangat darurat, seperti di dalam persidangan atau di dalam konteks yang sebanding dengan itu. Jika tidak ada alasan yang meyakinkan, apalagi alasan yang tidak dibolehkan oleh agama kita, maka hukum menyebarkan aib orang lain dalam Islam adalah dilarang, haram, berdosa besar. Dan tindakan menyebarkan aib termasuk ghibah yang diharamkan dan dianggap sebagai dosa yang sangat besar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk itu marilah kita jauhi ghibah, dusta, berkata bohong,
prasangka yang buruk, dan mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi menyebarluaskan kesalahan orang lain tersebut. Jagalah aib orang lain sebagaimana kita menjaga aib diri kita sendiri. Dan mari kita amalkan. Ada sebuah doa yang biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan setiap petang atau sore. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah afiah, keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu afwa dan afiah pada urusan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, aku mohon kepadamu tutupi auratku atau aib-aibku. Itulah doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kaum muslimin, khutbah yang singkat ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita hamba-hambanya ini, menutupi dan menyembunyikan aib dan dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali 4. Yang pertama, orang yang beramal soleh. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang saling menasihati dengan benar. Yang keempat, orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina.
Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa ammitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin allazina qatalu ikhwananal muslimina fi Filistin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma syattat syamlahum wa farraqna jam'ahum waj'alid da'irata 'alaihim. Allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man awanahum basakallazi la yuraddu 'anil qaumiz zalimin. Ya Allah, turunkanlah hukuman-Mu atas kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman, kebiadaban dengan membunuh saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, hukum mereka ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak mampu melemahkan-Mu, mereka tidak mampu mengalahkan-Mu ya Allah. Ya Allah, cerai-beraikan mereka, porak-porandakan mereka ya Allah, dan turunkan balasan-Mu yang pedih kepada mereka ya Allah. Ya Allah, binasakanlah mereka dan jangan Engkau sisakan sedikit pun dari mereka. Ya Allah, turunkanlah kepada mereka dan semua pihak yang membantu mereka balasan-Mu ya Allah yang tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang berbuat kezaliman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.